Oke, selamat datang kembali di channel kita yang tercinta ini. Kita hari ini memulai aktivitas ya dengan mendapatkan informasi-informasi terbaru dari media sosial yang nantinya akan kita bahas, akan kita kaji agar menjadi sebuah pencerahan bagi kita. Oke, kita mulai ini tadi masuk ke beranda saya. Ini judulnya adalah Breaking News, Polisi Ungkap Kasus Judi Online dan Peredaran Narkoba. Berarti ini sudah tindak lanjut dari instruksi Kapolri tempo hari. Oke, jadi ini sepertinya bergerak cepat ya pihak kepolisian. Oke, kita coba dengarkan breaking news hari ini. Ini live streaming 3 jam yang lalu ya. Pengungkapan kasus judi online dan peredaran narkoba dalam 4 hari ke depan ya. Dari tanggal 21 sampai tanggal 25 seperti ini. Setelah mendapat arahan dari Mabes Polri, Bapak Kapolda memberikan arahan kepada seluruh jajaran termasuk 13 Polres jajaran yang ada wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ya, 13 Polres ya. 13 Polres jajaran hukum Polda Metro Jaya. Hasil yang didapat selama 4 hari ini ada 45 kasus. Kemudian 66 orang sebagai tersangka. Kemudian barang bukti yang disita dalam penyalahan tindak pidana kita ini adalah ganja sebanyak 626,75 kg. Kemudian sabu sebanyak 131,526 kg. Kemudian ekstasi atau pil ekstasi sejumlah 108.128 butir. Kemudian miras, minuman keras yang juga menjadi atensi pimpinan Polri. Kita bisa menangkap berbagai miras yang beredar yang tidak memiliki izin ataupun ilegal dan membahayakan bagi kesehatan masyarakat sebanyak 27.650 botol. Kemudian dari tindak pidana narkotika ini yang didapat, bisa saya sampaikan juga bahwa dari 45 kasus ini atau 45 LP dengan 66 tersangka, ada salah satu yang kita kenakan pasal TPPU atau pencucian uang, di mana telah disita barang bukti uang sebanyak 1 miliar, kemudian juga beberapa kendaraan, diantaranya 1 unit Hellfire, kemudian 1 unit kendaraan jenis Hyundai, dan Grand Livina. Oke, sampai situ dulu teman-teman ya. Coba kita bahas satu persatu ya. Jadi diinformasikan oleh Bapak Julpan, di sini terdapat 45 kasus dari 13 Polres. 13 Polres dan ditetapkan 66 orang tersangka. Barang buktinya antara lain ganja seberat 626 kg. 626,75 kg, sekitar 600 kg ya. Berarti sekitar 700 kg. Berarti kalau penanganan ganja dalam 4 hari itu dipus menjadi 626 kg untuk 1 bulan ke depannya, berarti harusnya dari tanggal 21 bulan Agustus sampai tanggal 21 September nanti setidaknya hampir 4 ton harusnya ya. Kalau misalnya kita hitungan matematika 4 hari kepolisian bisa menangkap 600-700 kg, berarti dalam 1 bulan itu sekitar 4,9 ton ya. 4,9 ton. Bagaimana kalau misalnya 12 bulan ya? Oke. Dan kemudian sabu. Ini sabu 132 kg. Sekitar 132 kg. Berarti kalau misalnya 132 kg, berarti untuk 1 bulannya hampir sekitar 1 ton. 1 ton ya. Untuk ekstasi itu 109.000. Sekitar 109.000. Berarti kalau misalnya dalam 1 bulan 763.000 pil ekstasi. Dan kemudian miras sebanyak sekitar 28.000 botol. Untuk dalam 1 bulan berarti itu ada 196.000. Oke. Ya, itu dia ya, yang diungkap, yang ditangkap pelakunya serta juga barang buktinya itu memang luar biasa. Berarti kalau misalnya kita ambil hitung-hitungan dalam 4 hari polisi bisa berhasil mengumpulkan
tersangka dan barang bukti sejumlah yang disebutkan, berarti nanti 1 bulannya kita harapkan pencapaiannya menjadi seperti yang saya sebutkan tadi. Dengan target yang dilakukan ini, dalam 1 bulan ini kita berharap akan berkurang secara signifikan kasus peredaran narkotika. Namun di sini tidak disebutkan untuk judi online-nya ya. Di bidang kriminal khusus ataupun krimsus ini telah melakukan penindakan terhadap kejahatan judi online. Oke, judi online. Judi konvensional. Dalam kasus ini ada 296 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun kasusnya ini ataupun LP-nya sebanyak 131. Kita tidak ada toleransi Polda Metro Jaya terhadap kejahatan perjudian. Silakan masyarakat apabila mendapat informasi adanya perjudian di suatu tempat, maka Polda Metro Jaya akan segera meresponnya dalam rangka penegakan hukum. Nah, ini tidak disebutkan secara detail ya. 296 tersangka judi online ini, apakah semuanya itu adalah online ataupun konvensional ya. Dan kemudian juga tidak disebutkan karyawan atau memang target atau memang pemilik ya. Dan kemudian untuk judi online tidak disebutkan situs-situsnya apa saja. Dan kemudian yang untuk konvensionalnya juga tidak disebutkan titik-titiknya ya. Titik-titiknya di mana saja penangkapan tersebut. Jadi harusnya sih itu diinformasikan secara detail Pak ya. Oke. Bahasanya baik sekali ya. Di sini kita melihat tetap ini masih memakai pola lama ya. Pola lama dalam artian sesuai instruksi pimpinan begitu. Harusnya sih memang ada inisiatif sendiri dari pihak-pihak terkait ya, ataupun juga seperti Kapolsek atau Kapolres ya. Di bawah tingkat interest masyarakat kepada institusi Polri harusnya di sini diinformasikan secara detail. Memang kedilemaan bagi institusi Polri adalah walaupun banyak juga yang diungkap ataupun juga banyak yang ditangkap ataupun juga banyak yang dirazia, memang ini adalah penyakit masyarakat. Itu bakal muncul lagi. Nah, untuk antisipasinya itu belum disampaikan ya. Sehingga memang ya ibaratnya kalau misalnya kita emang oke ditangkap, tapi kan untuk judi online narkoba itu kan terus ada begitu. Nah, antisipasi dari kepolisian untuk mencegah itu belum disampaikan ya. Jadi di sini juga tidak diinformasikan juga siapa pimpinannya, belum diinformasikan juga bahwasanya apakah ini sindikat atau perorangan begitu loh. Berarti kalau misalnya seperti narkoba, kalau misalnya perorangan berarti dia pengguna. Nah, tapi kalau misalnya pengedar tidak dijelaskan penangkapan yang diinformasikan oleh kepolisian ini. Untuk kepolisian, kami harapkan jika memang akan diinformasikan penangkapan, pengungkapan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, harap secara detail agar kita juga puas ya untuk bisa menilai kinerja kepolisian itu seperti apa. Karena sekarang ini masyarakat menunggu pembuktian institusi Polri untuk bisa mengamankan segala bentuk kejahatan yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, kita bahas dari sisinya itu dulu ya. Nanti untuk di video berikutnya akan coba kita bahas lagi yang lain. Semoga teman-teman juga dukung institusi Polri untuk bisa memberantas penyakit masyarakat ini lebih luas lagi. Jangan lupa subscribe dan like atau komen. Nanti kita ketemu di video selanjutnya. Oke, selamat siang.